Bouncers, balik lagi nih sama aku Farah Nabila, mahasiswa BINUS Intern HR di Bounce Indonesia. Gimana kabarnya kalian semua? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan terus ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngebahas gimana sih cara mengendalikan emosi negatif di saat bekerja. Kita langsung simak videonya aja yuk. Nah, kalian tahu gak sih sebenarnya tuh emosi itu apa sih? Nah, jadi emosi sendiri itu adalah perasaan yang ada di dalam diri kita dan menjadi sifat alamiah dari manusia untuk menyikapi sebuah hal, entah itu bisa menyenangkan ataupun menyedihkan. Nah, untuk emosi itu sendiri ada dua macam nih, ada emosi positif dan emosi negatif. Untuk emosi positif, hal yang mendorong kita pastinya untuk semangat melakukan sesuatu. Kalau kita hubungin sama dengan pekerjaan kita nih, emosi positif ini akan membawa kita meraih sesuatu yang baik. Tapi di samping emosi positif tersebut ada pula yang namanya emosi negatif yang mesti kamu hadapin, apalagi jika itu berkaitan dengan pekerjaan. Biasanya ketika emosi negatif melanda, kamu akan menyendiri terlebih dahulu lalu mengeluarkan semua emosi itu sendirian tanpa didengarkan orang lain. Untuk di dunia kerja yang serba menuntut, hal ini justru akan menurunkan kredibilitas kamu sendiri. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fisher, ada beberapa emosi negatif yang kerap muncul di tempat kerja, yaitu ada frustasi, khawatir yang berlebih, marah, ketidaksukaan antar rekan kerja ataupun pekerjaan, dan kekecewaan. Dan pastinya ada nih dampak dari emosi negatif yang dibiarkan ini tuh bisa mengganggu. Yang pertama, performa kerja, memicu stres dalam bekerja, motivasi kerja jadi menurun, dan bisa berpotensi merusak hubungan dengan rekan kerja. Kalian gak mau kan sampai kayak gitu? Untuk itu yuk kita simak gimana cara mengendalikan emosi negatif di saat bekerja. Jadi yang pertama, ketahui dan klarifikasi pemicunya. Kita jadi harus bisa mengenali penyebab munculnya emosi negatif agar dapat menghindari situasi pemicu tersebut. Terus yang kedua, menuangkan perasaan dalam tulisan. Yang dimaksud ini adalah dibandingin kamu memikirkannya, kamu bisa menuangkan isi pikiran kamu itu ke dalam tulisan. Nah, dari tulisan ini nantinya bisa menjadi alat pengungkap emosi kamu. Terus yang ketiga, tahan dan evaluasi diri. Nah, agar tidak gegabah atau salah dalam bertindak, coba deh ngelakuin evaluasi diri akan hal yang memicu emosi negatif kamu. Nah, yang untuk keempat, ubah situasi emosional menjadi sebuah motivasi. Maksudnya apa sih? Jadi kamu bisa mengubah rasa stres atau emosi negatif yang kamu alami menjadi positif dan menjadi motivasi lebih. Terus yang kelima, mengendalikan ekspektasi agar tidak kecewa. Maksud dari mengendalikan ekspektasi agar tidak kecewa di sini adalah kamu harus menyadari bahwa banyak hal dalam pekerjaan yang di luar kendali kita dan tidak segala hal dapat berjalan sesuai ekspektasi. Untuk itu, kita juga harus dapat menetapkan target yang logis. Dan yang keenam, itu tenangkan diri dan selalu melakukan meditasi. Kenapa aku selalu banget nyebutin meditasi di video-video sebelumnya? Karena dengan cara ini kamu bisa mengenali, menerima, hingga membiarkan emosi negatif yang kamu rasain pergi melalui meditasi. Nah, jadi emosi dipengaruhi oleh kesehatan kamu sendiri loh, baik itu secara fisik ataupun mental. Cukup tidur, makan, dan olahraga dengan teratur itu terbukti bisa mempengaruhi emosi seseorang. Jadi, sebelum mencoba tips yang di atas, upayakan untuk memiliki kesehatan yang baik ya. So, sekian sesi sharing kita kali ini. See you on next video. Bye!